Siang Jemaat Semari yang kasih Tuhan, Shalom. Sekali lebih semangat, Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah ringankan langkah kaki kita untuk kita datang ke tempat ini, berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji, untuk menyembah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah, kita mau memuji, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang gak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami mau nyatakan kasih kami Tuhan dengan kami mau memuji-Mu Tuhan. Dengan kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Umat-Mu yang rindu akan jamahan-Mu, akan lawatan-Mu, akan urapan-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami pada siang hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya, satu umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud datang dengan segenap hatinya, dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu kepadamu. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak. Terima segala pujian, terima segala hormat, pujian bagimu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami umat-Mu yang rindu akan jamaat-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur bagi nama-Mu Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dengan lebih lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi
terima segala pujian, penyembahan, semuanya hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Karena kita semua percaya bahwa Dia Yesus Tuhan yang baik dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita lebih lagi untuk memuji, muliakan nama Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian tiba saat. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada pujian dan kehormatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan para anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami sebab hanya pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Amin. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab hanya kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Amin. Siapa yang di sini percaya bahwa Yesus adalah pilihan kita semua karena kebenarannya adalah yang sejati? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya, pilihan. Karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia,
Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita kalau sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah nanti firman yang disampaikan bisa menjadi rema, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Terus berpegang teguh pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menaikkan pujian kami, kami menaikkan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku Haleluya Tuhan. ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan dengan lebih sungguh lagi. Sama-sama katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku Ku bawa padamu ku bawa padamu dengan kerendahan hati. dengan rendah hati, ku persembahkan.
di matamu. Segenap hidupku bersamakan segenap. Segenap hidupku Biarlah pujian hidup kami menjadi penyembahan yang terbaik. Pagi siang hari ini kami ada di tempat ini. Sungguh kami mengerti bahwa Tuhan mendesain hidup kami untuk rancangan-Mu yang besar di dalam dan bagi hidup kami. Karenanya mari Roh Kudus terus Engkau membawa kami untuk kami terus berjalan di atas rencana dan kehendak-Mu sehingga perjalanan hidup kami berakhir sampai tujuan di mana Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami siap dengar-dengaran firman-Mu, berbicaralah melalui firman-Mu. Tuhan mengurapi kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Semua sehat, amin. Diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, bersyukur tadi pagi saya boleh bersama-sama beribadah dan share firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Gembala dan juga seluruh staf bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya tidak perlu perkenalan lebih jauh sebab semua pasti sudah tahu nama saya dan saya bersama istri dan anak. Mari Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungi kehidupan kita sekalian bahwa di tengah banyak persoalan, pergumulan, tantangan, bahkan mungkin bertubi-tubi kita hadapi, kita lewati. Saya percaya Anda sampai hari ini semua itu karena kemurahan Tuhan. Nah karenanya mari coba kita cek hidup kita. Saya percaya kalau kita sampai hari ini tentunya memang ada kualifikasi tersendiri dalam hidup kita. Dan salah satu diantaranya bagaimana Anda dan saya menjadi pribadi yang unggul. Pribadi yang betul-betul punya kualitas, pribadi yang betul-betul punya dedikasi yang tinggi sehingga Tuhan memampukan Anda dan saya sampai hari ini. Ya sangat jelas ketika pandemi mulai bergejolak dan bergelora bahkan merambah baik di kota bahkan sampai pelosok. Ya di negara maju sampai negara berkembang bahkan di seluruh pelosok penjuru bumi terdampak COVID beberapa waktu yang lalu. Nah saudara, ada banyak yang memang tidak bisa melewati masa-masa pandemi itu. Dan ada banyak tanda kutip memang secara fisik, secara kekuatan daya tahan tubuh tidak bisa melewati. Tapi saya percaya kalau kita sampai hari ini ada, paling tidak itu membuktikan bahwa Anda dan saya punya kualifikasi yang kalau dari sisi kesehatan secara dunia medik Anda punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Bilang kanan kiri, Anda luar biasa di dalam Tuhan. Nah mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tadi kita sudah belajar bagaimana ada 3 tokoh pahlawan atau triwira yang bersama-sama dengan Daud, dan bagaimana Daud menjadi seorang raja yang diberkati, menjadi seorang raja yang dipakai Tuhan sekalipun kita tahu bahwa Daud pernah jatuh dalam dosa.
Daud pernah tergelincir dalam persoalan seksual, sebab dia sempat jatuh karena persoalan dia melihat Batseba yang cantik, yang luar biasa. Tapi kalau hanya sekedar melihat kemudian tidak meresponi, maka tidak ada cerita di mana Daud jatuh. Tetapi fakta membuktikan Daud pernah jatuh di situ. Tetapi Tuhan luar biasa. Kalau kita pelajari Alkitab, Kisah Para Rasul mengutip bahwa hati Tuhan itu tertuju kepada Daud. Terjemahan lain, terjemahan bebas, detak jantung Tuhan ada nama Daud. Kenapa Daud sedemikian rupa? Karena pertobatan dan sikap hidup Daud yang luar biasa. Tetapi keberhasilan Daud, kesuksesan Daud menjadi seorang raja tentunya tidak serta-merta karena dia seorang diri yang berjuang. Ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang bersama dengan Daud secara luar biasa mendampingi pemerintahan Daud, mendampingi bagaimana Daud mengelola bangsa yang besar, bangsa yang sungguh-sungguh dikatakan tegar tengkuk juga. Tetapi Daud dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, pagi tadi kita sudah belajar bagaimana orang yang memiliki kualifikasi tersendiri menjadi pribadi yang unggul, menjadi orang yang sungguh-sungguh tangguh. Tadi pagi kita sudah belajar dari satu tokoh. Nah, saya mau ajak kita sekalian melihat kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 12. Tapi saya akan bacakan ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tadi pagi kita sudah belajar isi Baal. Ya, kita belajar bagaimana dia punya kegigihan yang luar biasa. Dia tidak terpengaruh dengan kondisi dirinya, latar belakang hidupnya, apapun yang ada pada dia, yang menempel pada dia, dia tidak mau terbelenggu. Kemudian dia tidak mau terbelenggu dengan tantangan yang besar di hadapannya. Alkitab mencatat 800 orang tertikam mati dalam satu pertempuran, dan isi Baal memenangkan pertempuran. Nah, saudara, ayat 9 dan ayat yang ke-10, warna yang berbeda di situ, warna kuning, disebutkan begini. Dan sesudah dia, artinya sesudah isi Baal, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Bapak Ibu Saudara, kita tahu di tengah-tengah zaman yang penuh tantangan, di tengah zaman yang penuh gejolak, konteks pada waktu itu Israel selalu diintimidasi, ada intervensi dari kerajaan bangsa-bangsa sekitar. Yang paling terkenal orang-orang Filistin yang selalu merecoki, yang selalu menjadi lawan musuh bangsa Israel. Dan tentunya pressure demi pressure, tekanan demi tekanan dengan berbagai hal, dengan tentaranya yang luar biasa, dengan perlengkapan senjata perang yang luar biasa. Bisa jadi Israel mengalami tekanan yang begitu rupa, dan terbukti orang-orang Israel yang sama-sama di awal ikut berperang, mereka pulang. Nah, saudara, tetapi muncul ada 3 pahlawan besar yang kita bisa pelajari dari 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. 3 pahlawan yang luar biasa dari pasukan Daud yang juga menjadi sebuah perenungan buat Anda dan saya. Tentunya kita tidak perang seperti zaman dahulu. Kita tidak berhadapan lawan kita langsung secara fisik.
Sebab memang kita tidak di dalam situasi peperangan seperti itu. Tetapi barangkali ada persoalan-persoalan yang muncul dalam hidup kita. Di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah rumah tangga. Ada banyak sekali mungkin kita mengalami pressure, mengalami tekanan, mengalami situasi kondisi yang sangat-sangat gawat. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan 3 orang pahlawan yang menyertai Daud. Yang kedua, kita akan belajar bagian kedua dari Eleazar. Saudara, kita melihat siapa sih orang ini? Kalau bagian yang pertama tadi pagi kita belajar isi Baal. Dia punya kegigihan yang luar biasa. Dia punya semangat juang yang tinggi. Nah, Eleazar siapa? Saudara, mari kita belajar bahwa apa yang dialami oleh Eleazar pada bagian kedua, kita melihat ada satu perenungan yang perlu kita sikapi, bahwa Eleazar memberikan sebuah keteladanan sekalipun dalam peperangan yang bisa saja memungkinkan dia untuk kabur, tetapi dia taat dan tunduk ada terus di dalam peperangan. Saudara, kita lihat pribadi tunduk atau orang yang taat kepada otoritas yang bagaimana sih? Saya tadi sempat lihat sebentar arti kamus tunduk itu apa sih? Tunduk kata sederhananya patuh. Tunduk artinya taat. Nah, mari coba kita belajar ketaatan atau kebertundukan yang bagaimana yang bisa kita teladani dari seorang yang bernama Eleazar. Arti dari kata atau nama Eleazar itu sendiri bahwa Tuhan telah menolong dia, Tuhan telah membantu dia. Nah, bicara ketaatan, apa sih yang perlu kita sikapi? Mari coba kita cek dalam hidup kita. Orang yang taat atau sikap kebertundukan kita, maka diwujudkan kebersediaannya berada bersama. Amin. Amin. Saudara, kita lihat apa yang dibuat oleh Eleazar. Tunduk yang memiliki arti bersedia bersama. Saudara, di ayat yang ke-9 jelas di situ. Ayat yang ke-10 jelas dikatakan bahwa Eleazar dalam kondisi peperangan, ada banyak orang yang mengundurkan diri. Ketika Daud mencoba mengolok-olok orang Filistin dengan timnya, dengan pasukannya, sementara dalam kondisi seperti itu paling tidak seharusnya tentara Israel atau orang Israel atau rakyat Israel terpacu semangatnya, terprovokasi sehingga punya mental siap tanding, punya kekuatan yang muncul karena ada sebuah otoritas yang namanya raja memberikan arahan. Tetapi fakta membuktikan orang-orang mulai undur, orang-orang mulai pulang, dan sementara Daud dengan orang yang sedikit itu, dan Eleazar, dia tidak tinggalkan Daud. Saudara, kita belajar kondisi peperangan yang begitu pressernya begitu luar biasa. Tetapi Eleazar tetap bertahan bersama dengan Daud. Sekalipun dia punya kesempatan yang sama. Dia bisa pulang, dia bisa ikutin seperti rakyat yang lain. Dia bisa tinggalkan Daud. Udahlah, kan Daud yang ngolok-ngolok tentara Filistin, biar dia rasain. Kan Daud punya pengalaman. Dia kalahkan beruang, dia kalahkan binatang buas yang mengganggu domba-dombanya waktu dia jadi penggembala domba. Daud punya pengalaman juga setelah menggantikan Saul. Bukankah pujian juga diperkatakan oleh putri-putri Sion dan berkata, kalau Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Udahlah, tinggalin saja daripada aku mati.
sia-sia. Tapi Eleazar bersedia bersama. Saya bersyukur pasca pandemi, gereja di tempat ini justru nambah jam ibadah. Dari 2 kali jadi 3 kali. Saya melihat dari pagi juga penuh. Pagi ini jam 9 juga penuh. Kita berikan tepuk tangan. Sore kan nanti ya, saya belum tahu. Karena di tempat kami ini kalau sore kami pergumulan banget. Apalagi kalau sudah mulai mendung. Telarap. Duer. Dan jam 4 sore bres. Kita doanya makin kenceng. Jemaat datang gak ya? Jemaat datang gak? Kadang-kadang muncul WA, Pak izin Pak hujan. Tapi jemaat di sini enggak ya? Amin. Bilang kanan kiri, kamu setia luar biasa loh. Taat. Saya temukan beberapa hamba-hamba Tuhan, teman-teman dia cerita. Ketika pandemi tidak ada jam ibadah onsite. Semua itu ibadah online. Yang tidak punya streaming tidak bisa tayangkan melalui media sosial mereka. Ada hamba Tuhan yang rekam khotbahnya, kemudian kirim video khotbahnya melalui HP. Jemaat di rumah supaya dengerin. Saya melihat itu pressure yang begitu berat. Dan saya temukan juga ada orang-orang yang sudah nyaman ibadah online sehingga nggak mau datang lagi ibadah onsite. Tapi bilang sama sebelahnya, itu bukan saya. Saudara belajar dari Eleazar. Dia tetap bertahan, tidak tinggalkan Daud. Sekalipun dalam kondisi yang genting. Ini baru saja Daud mengolok-olok tentara Filistin. Rakyat yang bersama Daud pada pulang. Tapi Eleazar, dia tunjukkan ketaatannya, kebertundukannya kepada Daud. Apalagi dia sebagai seorang yang masuk dalam kategori orang kuncinya Daud. Dia tetap bertahan. Dia ada di situ bersama dengan Daud. Saudara, kebertundukan orang yang dipimpin itu bisa terlihat ketika pemimpin dalam pressure yang berat. Saudara, bagaimana kita bisa taat? Bagaimana Anda dan saya bisa bernegosiasi dengan kondisi-kondisi yang menekan kita? Bisa saja Eleazar bilang sama Daud, Raja, ini Anda kok nantang-nantang ngolok-ngolok tentara Filistin. Lihat, di pasukan kita sudah gak ada. Ini kalau gimana-gimana, terus saya pamit ya. Tapi Eleazar tetapkan hati bertahan. Eleazar tidak mengundurkan diri. Dia tidak pergi pulang. Dia tidak pergi tinggalkan Daud. Tapi dia stay di situ. Dia ada bersama Daud. Bahkan Alkitab menjelaskan dia bangkit. Dia membunuh sekian banyak orang sampai tangannya lesu. Tangannya melekat pada pedangnya. Karena saking lelahnya, mungkin saking capeknya, saking semangatnya. Dia perang, dia habisi tentara yang menjadi musuhnya. Tapi sisi lain, Eleazar membuktikan bahwa saya tidak akan tinggalkan tuanku, raja, dan aku stay bersama. Kadang-kadang suami istri ketika tidak ada persoalan, waduh jatuh cinta itu berjuta rasanya. Tapi begitu ngalami pressure, ngalami tekanan, mulai berdalil dengan berbagai cara. Kayaknya Tuhan ketetapkan saya,
Makanya udahlah pisah saja. Tapi waktu lagi kejar-kejar, waduh ini saya ditakdirkan. Jodohku si A itu. Tapi begitu mengalami persoalan sudah berumah tangga. Kayaknya Tuhan juga takdirkan bahwa dia bukan jodohku. Ini Tuhan kok main-main yang aneh-aneh. Sisi lain Tuhan berperan aktif hal yang baik. Tapi begitu tidak baik juga melibatkan Tuhan dan mengkambing hitamkan Tuhan bahwa Tuhan juga ada di situ merancangkan yang tidak baik. Tetapi sebenarnya di situ teruji kesiapan untuk bersama ada apa tidak. Amin. Jemaat GBI Samaria Pemalang adalah orang-orang yang cinta Tuhan dan cinta gereja ini. Amin. Amin. Para pendiri GBI bilang, kalau di belah dadaku ada gambar logo GBI. Sampai para pemimpin senior bilang, waktu di seminar-seminar MD dia sering kasih motivasi para pejabat GBI supaya tetap setia berada di GBI. Wah, jangan kalau lagi ada tantangan dan tawaran dari sinode lain dengan propaganda, HR, ada pensiun dan sebagainya. Pendeta GBI mulai mikir, pindah ya. Dia bilang begini, kalau aku tidur, ilerku pun tulisannya GBI. Tahun 2007, saya sempat mengalami satu kondisi yang sangat-sangat di bawah. Saya diusir, diusir dari pastori dengan sebuah kalimat, hati-hati tinggalkan pastori, jangan sampai ada benda-benda pastori terbawa Anda. Oh itu secara manusia gengsi saya ditekan begitu luar biasa dan saya mau berontak. Saya kemudian pulang ke Purwokerto lagi. Saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Saya diminta untuk ngajar. Sampai hari ini saya masih ngajar. Kemudian ada sinode lain. Dia sempat menggelitik saya. Pak Antipas kalau di GBI pendeta dapat pensiun enggak? Aduh, enggak ada lu pensiun. Udah di tempat kami aja. Kan Pak Antipas sudah strata sekian. Kemudian udah punya pengalaman kalau masuk di gereja sinode kami. Paling tidak ada asuransi yang pertama. Yang kedua, ada asuransi untuk hari tua. Jadi Bapak punya pensiun. Saya mikir tuh, iya Pak ya saya pindah dari GBI ya Pak ya gitu ya. Kan enak gitu ya sudah. Waktu itu saya sudah pendeta penuh juga. Bapak kependetaannya nggak hilang Pak. Paling nanti ujian komprehensif. Nah itu ujian apa itu? Ujian pemahaman Alkitab. Oh gitu ya. Terus ujian apa? Ujian ini. Saya pikir-pikir bisalah kalau ujian itu. Itu hati mulai mikir. Pindah apa ya? Pindah ya. Pindah. Tapi Tuhan bicara lain. Setia. Melayani di GBI. Artinya saya selalu siap sedia berada. Sekalipun pressure muncul. Sekalipun tantangan persoalan pergumulan ada. Saya belajar. Kalau saya tunduk kepada otoritas para pemimpin di atas saya, bahkan sampai tingkatan ke sinode BPD Perwil, saya pun mau belajar berada, stay di situ. Amin. Oh sekarang kadang-kadang jemaat mutung sama pendeta pindah gereja. Saudara saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan bilang begini. Kalau ada jemaat-jemaat yang sering pindah-pindah gereja, dia bilang bahwa gereja yang ditinggalkan penuh masalah. Dia pindah ke gereja B. Tidak lama di situ juga terjadi masalah. Dia bilang lagi dia pindah ke gereja C. Solusinya simpel. Berarti yang bikin masalah. Tapi saya percaya jemaat di sini semua jemaat yang setia dan taat tunduk. Amin. Colek sebelahnya. Saya lo orangnya yang taat.
kamu juga gitu ya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, orang yang taat tunduk itu bersedia berada. Berada bukan berarti kita tetap dekat tapi hati berjauhan. Berada berarti ada di situ, stay di situ, chemistry-nya terjadi. Dan Eleazar tidak tinggalkan Daud sekalipun dia sadar kalau dia tetap bersama dengan Daud, apalagi baru mengolok-olok tentara Filistin. Ini bisa menjadi persoalan yang besar. Tapi Eleazar tunjukkan dia stay, dia ada bersama dengan Daud dan siap hadapi apapun. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang yang tunduk dan taat itu dibuktikan bahwa dia siap bukan bersedia berada saja, tapi siap bersedia berkorban. Waduh, kalau bilang korban ini semua ngeliatin ke depan ya. Korban itu apa sih? Pak, saya sudah korban perasaan. Saya kalau ke gereja nggak ada yang perhatiin saya, Pak. Itu Asr nggak pernah salamin saya, Pak. Oh ya, terus? Iya, Pak. Asr di depan padahal pakai seragam rapi, pakai dasi. Kalau minggu pertama pakai jas. Tapi saya nggak pernah disalami, Pak. Saya tanya, kamu lewat pintu mana? Pintu samping? Ya iya. Pintu samping, Asrnya di depan. Oh, dia sudah bilang korban perasaan. Korban ini, korban itu. Saya masih ingat cerita di kampus kami pada waktu itu. Kampus teologi itu kalau tidak dinaungi oleh satu sinode biasanya pergumulannya itu berat banget. Tapi kalau sinode yang menaungi kampus teologi itu ada anggaran dari sinode untuk STT. Tapi kalau mandiri, apalagi yang interdenominasi, ya betul-betul perjuangan. Saya masih ingat betul zaman itu. Itu boro-boro mic seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ibadah itu tanpa pengeras suara. Alat musik cuman gitar. Tiba-tiba ada pengusaha yang cinta Tuhan. Dia berkorban, lihat kampus kami itu ndak ada speaker, nggak ada mic, ndak ada organ, keyboard. Dia sumbang sound system, alat musik. Peraturan kampus di tempat kami itu yang khotbah di kapel itu dosen, dan dosennya juga dosen pria. Jadi dosen wanita nggak boleh khotbah pada zaman itu. Sekarang sudah ada perubahan. Dosen wanita bisa khotbah. Dosen wanita itu kalau pimpin ibadah itu bukan khotbah, nyampein renungan firman Tuhan, tapi seminar. Ada seorang pengusaha yang dia sumbang peralatan. Oh, kami kampus makin sukacita. Kapel ibadah itu makin semarak luar biasa. Tapi satu kali waktu yang nyumbang ini bilang begini, jadwal saya khotbah di ibadah kapel. Wong yang khotbah kapel itu harus dosen dan itu pun pria. Berarti sulit untuk khotbah di chapel kapel. Marahlah dia. Kalau nggak bisa ikut pelayanan di situ, aku ambil lagi alat musik dan yang sudah dipersembahkan. Akhirnya rektor kami bilang, ambilen semua. Pikirkan masalah yang you sumbang. Tapi you harus tahu bahwa institusi ini punya aturan main. Memang betul diambil Bapak Ibu Saudara. Orang taat dan tunduk siap berkorban. Amin. Kalaupun kita tidak ada peluang dan harapan yang kita inginkan pun, tapi bagian kita kalau orang tunduk dan taat, dia mau berkorban. Amin.
Amin. Pak, saudara sudah tahu ras terkuat di dunia? Halo? Hah? Ibu-ibu, betul. Betul ibu-ibu. Suami-suami lihat istrimu. Itu di sampingmu itu tuh ras terkuat. Anda pria-pria pulang kerja terlambat. Istri tanya, Anda ngeles, makin ditanya. Kami jemaat ada yang dari anggota kesatuan. Kami sering dialog, bahkan ada mantan dari kepolisian sudah punya pangkat tapi sudah pensiun. Saya perhatikan, walaupun punya pangkat tinggi kayak apapun, istrinya itu punya pengaruh dan kekuasaan yang paling tinggi di rumahnya. Betul, bapak-bapak? Ada amin, bapak-bapak. Ini kayaknya bapak-bapaknya takut sama istri semua ini. Jangan-jangan. Ada amin, ibu-ibu? Loh, kok yang amin pria? Saudara, orang tunduk itu siap berkorban. Alkitab jelaskan, istri tanduk suami. Betul ya, tanduk ya? Tunduk. Pak, jangan amit-amit Pak. Aku suruh tunduk sama suami model begini. Nanti dulu Pak. Siapapun orang yang diberi otoritas menjadi pemimpin, kepadanyalah kita layak taat dan tunduk. Amin. Puji Tuhan tadi yang amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Perhatikan Eleazar. Dia berjuang luar biasa. Di ayat 9, ayat 10 jelas di situ dikatakan. Orang yang taat adalah bersedia berkorban. Eleazar berjuang sedemikian rupa dalam pertempuran melawan musuh. Sampai tangannya lesu melekat pada pedang. Dengan kata lain dia abaikan keselamatan dirinya. Dia gak pedulikan dirinya selamat atau tidak. Bagian dia bersama dengan Daud, dia siap berkorban. Saudara, mari kita belajar. Saya banyak melihat, mendengar kesaksian beberapa pelayanan-pelayanan yang dikerjakan hamba-hamba Tuhan. Ketika pressure datang, ada orang-orang jemaat yang dilayani siap tetap teguh bersama dengan pendetanya. Tapi juga tidak sedikit yang mulai pindah gereja. Apalagi dengan propaganda gereja-gereja perintisan hari-hari ini. Dengan punya kekuatan finansial, punya kekuatan SDM yang luar biasa. Oh, dia bisa libas siapapun, gak peduli. Dengan khotbah, dengan pengajarannya yang berbeda, seolah-olah itu sesuatu yang baru. Tapi padahal kalau kita lihat, kita kaji, on the track firman atau tidak, itu sebenarnya landasan kita. Saudara, tapi bersyukur, ya saya orang GBI Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur gereja kita itu strict begitu luar biasa. Kalau ada pendeta mulai nyimpang, pendeta mulai mungkin di media sosial, di apapun mulai aneh-aneh. Itu surat SK muncul. Dan penggembalaan dari pimpinan itu terjadi. Saya bersyukur sampai hari ini GBI tetap ada di dalam jalur yang Tuhan mau. Karenanya bilang kanan kiri. Tepat kalau kita ada di GBI tempat ini. Atau ada yang masih ragu. Ini GBI gerejanya jingkrak-jingkrak. Kalau pujian, ada bahasa roh. Ada la, ada yang lele. Ada yang lili, ada yang sandal lawas, sandal baru.
Wah, ada yang macam-macam gitu ya. Saudara, mungkin ada orang siap begitu. Tapi saudara, memang saya juga memahami. Saya belajar. Oh, kalau menyembah pribadi saya senang. Menyembah dalam bahasa roh saya sembah. Tapi tempo-tempo saya ibadah juga butuh ketenangan. Hanya berdiam diri, tutup mata, pejamkan, renungkan. Wah, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saudara, mari belajar. Kita sungguh-sungguh ada dalam penundukan diri. Terlebih daripada itu, kita harus taat sama yang di atas sana. Amin. Jangan pernah kita mbalelo, orang Jawa bilang. Bandel. Tapi belajar seperti Eleazar. Dalam peperangan yang begitu besar, mengandung resiko yang besar, tentunya prosentase dia celaka itu sangat besar. Amin. Tahun lalu ya, kita pulang dari tempat ini ya, malam. Biasa saudara, saya masih muda loh Bapak Ibu Saudara. Baru 52 kan muda kan. Masih muda lah dibanding yang 70, kan masih muda saya. Pulang malam waktu pelayanan tahun lalu. Kalau jalanan kosong itu refleks kaki. Nginjek gasnya itu makin kenceng. Ikutin mobil. Depan saya tipenya di atas mobil saya gitu sih. Jadi saya pikir kan dia buka jalan kan. Saya ngikutin aja terus. Tiba-tiba naik terus begini. Dari depan mobil. Langsung basaro saya. Ngerem. Istri saya. Dari situ kemudian pelan. Pelan gitu. Saudara, saya melihat resiko apa saja itu ada. Kemarin liburan saya ke Jogja. Ya, karena pendeta biasanya sulit liburan. Jadi pas anak libur, udahlah kita main ke Jogja, nginep semalam. Saya sudah tahu mobil itu ada sedikit rewel. Kok lampu rada redup, pikir nggak apa-apa lah, aman. Karena starter masih aman, jadi pikir kita sudah aman. Jogja, malam main, pulang. Kemarin mau kesini mikir saya. Antara iman yang konyol dengan iman yang terstruktur, hampir tidak ada bedanya. Istri saya bilang, Pih cek aki. Apalah, kemarin Jogja juga aman. Tapi saya mikir, ya beli kan naik turun. Tapi kalau bermasalah gimana ya? Tiba-tiba lampunya drop, kemudian terjadi sesuatu kan gelap, repot. Saya cek kemarin pagi. Servis aki, keluarkan alat, cek, keluar struk. Pak, kondisi aki mobil Bapak 29%. Maksudnya apa Mas? Ya cuman akinya sehatnya 29%. Nah terus, ya harusnya ganti Pak. Saya ingat teman, Pak cek jangan cuman satu. Wah, iman saya muncul, ini salah. Saya ikut seminar sebentar, gelisah istri saya bilang, cek, jangan kelamaan di sini. Kita sore harus ke Pemalang. Ya sudah saya izin pulang, mampir ke toko jemaat punya, cek di situ. Lama dan hasilnya luar biasa. Ini antara iman konyol dan iman terstruktur. Pegawai toko itu bilang, Pak, tadi di sana berapa persen? 29%. Ya itu 29 harus ganti. Ini sudah berapa tahun? 2 tahun 9 bulan. Pak Aki itu paling banter 2 tahun itu udah mujizat. Ini pegawainya bilang begitu. Berarti ini sudah luar biasa. Oh karena urapan saya bilang. Begitu dia keluarkan analisa. Aki mobil Bapak 12%. Lah, tadi di sana 29, masa cepet banget turunnya. Ya tapi ini kondisinya gini. Jadi mau gak mau kan ganti kan. Betul, ganti. Saya belajar taat. Walaupun otoritas tertinggi di saya kan di rumah. Tapi kan dia masuk ras terkuat. Jadi saya harus taat juga.
Ya sudah saya bilang ganti. Saya sudah ngitung. Aki mobil murah-murahnya kan Citpego ke atas. Saya ngobrol sama yang punya. Dia bilang, Mas, aki lamanya buat saya ya. Oh ya nggak apa-apa buat saya sih, buat apa juga akinya. Begitu selesai di starter jalan. Dicek lagi, normal, sempurna, akinya bagus. Karena kadang-kadang ada aki baru juga nggak bagus juga. Harus disetrum supaya full. Ini sudah full, bagus, oke. Saya ke kasir. Saya bawa HP karena nggak pegang uang cash. Saya bilang, berapa? Dia tunjukkan struk. Ini yang belajar iman terstruktur. Tapi sebenarnya di awal saya konyol juga. Karena nggak mau pasang aki baru karena saya pikir ada kos tambahan. Tapi begitu disodorkan struk saya kaget. Loh ini berapa? Nah itu. Ini nggak ada angkanya. Nah ya sudah itu. Loh maksudnya ya itu 0 rupiah. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tapi ojo ditiru. Engkau aki mobilmu soak. Ganti aki, struknya kok nggak keluar angka 0 rupiah. Beda saudara. Ini beda. Jadi saya di situ belajar. Saya memang nggak diskusi semalam dengan istri karena saya mau pakai ilustrasi khotbah. Kalau belajar taat. Mungkin saya berpikir, loh saya suami. Kamu nggak ngerti mobil. Tapi dia bilang ganti pi. Saya dalam hati sih. Oh ya ini raster kuat loh. Kalau aku nggak ganti aki. Nanti ke Pemalang terjadi sesuatu. Ini lebih panjang ceritanya dari khotbah saya jam kedua ini. Nangkep bapak-bapak? Jadi kalau raster kuat di rumahmu sudah mengeluarkan ultimatum. Mari kita belajar sikapi dengan arif. Toh buktinya ada berkat. Loh saya begitu masuk ke mobil saya bilang, dia tanya berapa pi? Tuh struknya. Maksudnya apa itu? Nah itu saya mau bayar sampai ribut saya di kasir. Saya sudah pegang HP mau m-banking. Dikeluarin angka begitu saya debat. Karena dia yang jaga toko anaknya. Saya langsung telepon seketika itu dengan orang tuanya. Karena orang tuanya jemaat di tempat kita. Saya bilang telepon gak diangkat-angkat. Waduh. Akhirnya saya WA sampai rumah kemudian dia bales. Dia cuma ketawa. Hahaha. Nah apa-apa Pak Gem. Selamat melayani ya ke Pemalang. Saudara taat. Siap berkorban. Bukan berarti aku pengen gratisan. Itu enggak. Siap saya sudah mau bayar. Tapi eyel-eyelan di situ. Sampai karyawannya bilang begini. Saya sudah bisik-bisik sama karyawan. Tolong bikin nota cepat. Aduh kalau Pak Kantipas aku gak berani. Biasanya langsung ke bos. Ya sudah saya ngalamat dalam hati. Mau bilang sama karyawannya kalau saya biasanya gratis. Aku kan kegeeran. Jadi saya bilang cepat keluarkan. Dia gak mau. Tapi itulah belajar. Mari kita mau taat. Iring Tuhan sampai akhir. Amin. Amin. Saudara Eleazar belajar. Dia tunduk. Dia siap dengan nyawanya kalau menjadi taruhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tunduk itu juga melihat berkat yang tersedia. Bilang kanan kiri, mau berkat? Belajarlah taat. Tadi di pengumuman, di awal bahkan tadi pagi di pengumuman, ada kelas. Bagaimana keselamatan orang yang belum kenal Yesus. Bagaimana kita mempertahankan keselamatan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau Anda taat, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkatnya keselamatan. Saudara itu jelas pelajaran dasar kekristenan yang paling mendasar bicara soteriologi. Tentang keselamatan siapa saja yang membuka hati percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dia berhak menerima berkat keselamatan. Saudara, kita belajar. Kalau kita melihat bagaimana Eleazar dia berperang. Eleazar belajar tunduk, dia ada stay bersama dengan Daud. Dia siap dengan konsekuensi apapun. Sekalipun nyawanya terancam, dia tidak tinggalkan Daud yang dia kerjakan perang. Yang dia kerjakan melawan musuh. Dan apa yang terjadi, perhatikan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan seperti ini. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Kalimat ini, Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Tadi di doa syafaat ibadah pagi, PDP Yonatan ya, opnam, sakit, kena DB, sudah positif DB, hasil lab. Saya 2 kali mondok di rumah sakit. Selang 2 tahun, tahun pertama dan 2 tahun berikutnya, mondok di rumah sakit, trombosit saya anjlok sampai 25.000. Tapi yang saya bingung, ketika hasil lab tidak positif demam berdarah. 4 dokter yang menganalisa itu, mereka pun bingung. Saya tanya, dok, ini kalau nggak positif DB, tapi kenapa trombosit saya drop sedemikian rupa? Tapi menarik kata dokter, aduh Pak, ini di luar ilmu yang saya pelajari. Nah terus solusinya gimana dok? Solusinya Pak Antipas tidak boleh stamina drop. Makanya sampai hari ini saya sulit mengedropkan yang sini. Karena apa? Kalau sudah begitu saya lemes, udah pokoknya saya nggak peduli. Mau besar mau tidak, saya harus jaga stamina. Maksud nangkep Bapak Ibu Saudara? Tapi saya melihat justru dalam kondisi tantangan pressure yang begitu berat, ketika kita coba taat sama Tuhan, berkatnya luar biasa. Tahun lalu saya saksikan bagaimana saya punya sakit. Tahun ini gak mungkin saya saksikan itu lagi. Tapi saya punya cerita yang menarik. Ketika anak saya yang kedua DB ada di rumah sakit. Dan dia peran utama ya. Peran utama drama Natal. Beberapa hari sebelum tanggal 25 Desember dia mondok di rumah sakit. Dia ngomong gini, Pi, aku gak bisa drama ya. Aku di rumah sakit. Kakaknya manas-manasin. Kasihan deh Kristen gak Natalan. Itu kakaknya tuh kalau ngomong sadis banget. Kristen gak Natalan di rumah sakit. Anak saya makin terpuruk semangatnya. Tapi di hari itu, sore kami mau perayaan Natal. Pagi-pagi itu cek darah, trombositnya yang kemarin naik, pagi itu turun. Anak saya makin pucat, dia bilang, Pi gak ikut Natal, tapi nanti papi pulang aja lah gak apa-apa. Alin di rumah sakit. Karena papi kan pelayanan, udah Alin di rumah sakit saja. Saya bilang begini, gak ngerti tuh muncul iman dari mana. Saya bilang begini, saya perkatakan, Lin mau pulang gak? Tapi kan turun trombosit. Kamu mau pulang gak? Mau sih mau Pi, tapi jangan tapi-tapi. Akhirnya saya negosiasi sama dokter, saya ketemu. Saya bilang, dok, cek darah lagi siang. Gak bisa Pak, tadi pagi kan. Bisa cek lagi jam berapa? Di atas jam 12. Oke, di atas jam 12 cek ya dok. Karena di rumah sakit Kristen saya bilang, saya mau doa. Saya minta mujizat siang trombosit naik. Dokternya senyum-senyum, dia bilang, Pak, tapi saya gak putuskan. Harus ada dokter lain juga. Saya negosiasi, pokoknya di atas jam 12 cek darah lagi. Oke, akhirnya mereka sepakat, oke. Mungkin pikir ini pendeta ngeyel. Kami yang sudah belajar ilmu kesehatan gak ada model begini. Terserah, saya masuk kamar lagi. Saya beresin baju anak saya. Dia ngomong begini lagi. Loh Pi, emang boleh pulang kan belum cek
Ya kalau naik, kalau enggak gimana Pi? Saya marahin dia. Kamu mau pulang enggak? Pengen pulang? Mau ikut Natalan? Mau. Diam. Papi beresin bajumu, beresin perlengkapan, siang pulang. Lewat jam 12 perawat masuk bawa alat ambil darah. Saya bilang kode sama Alin, doa sambil kasih kode. Diambil darah doa. Perawat keluar. Saya tinggal beberapa saya beresin lagi. Saya belajar taat saja. Saya melihat ada hal yang besar Tuhan mau kasih. Anak saya ngomel lagi, Pi. Kalau enggak gimana? Yaudah kalau enggak kamu di sini, Papi pulang. Saya sampai marah begitu. Saya beresin. Enggak sampai 10 menit. Perawat yang tadi ambil darah masuk. Pak, trombositnya naik. Boleh pulang? Boleh. Saya langsung tunjuk anak saya. Pulang loh. Dia senyum-senyum. Kemudian tunggu infus tinggal sedikit habis. Sore pulang. Dia bisa ikut Natalan. Walaupun tidak jadi main peran digantikan orang lain. Tapi paling tidak dubbing suaranya. Dia ada. Saudara, ketaatan selalu ada berkat. Amin. Tapi Pak Nehemia jangan bilang sama Pak Yonatan. Pulang sore nanti ikutin dokter. Ini pengalamanku. Saudara, taat itu pasti mendatangkan berkat. Eleazar mengerjakan bagiannya. Dan ada upah berkat tersedia. Kemenangan besar. Rakyat yang telah mengundurkan diri pun datang kembali. Jadi kesaksian. Orang yang tadinya sudah nervous duluan, sudah gemetar duluan. Pulanglah, pulanglah. Ini Daud macam-macam, Raja Daud macam-macam. Lambok mawi, orang Jawa bilang, kok provokasi ngolok-ngolok Filistin. Udah kami pulang. Tapi ketika dengar dan lihat Eleazar mengalahkan orang banyak. Mereka datang kembali bukan untuk perang, tapi ikut menjarah dan merampas. Amin. Bilang kanan kiri, taat selalu ada berkat. Saya undang tim musik. Taat itu selalu membawa berkat. Berapa berkat yang Anda terima biasanya berbanding dengan ketaatan. Anda belajar taat, makin lebih lagi taat, berkat makin mengikuti. Amin. Dicek. Tadi pagi di akhir khotbah saya mau pakai lagu ini sampai nanti sore juga. Saudara, di India ada satu kesaksian. Seorang bapak yang bernama Nokseng. Dia seorang petobat baru karena seorang yang melayani di daerah India. Nokseng ini dari satu suku yang tanda kutip pada waktu itu masih kanibal. Kepala suku akan dipandang kepala suku yang punya karisma, punya wibawa. Itu seberapa tengkorak kepala yang ada di rumahnya. Berarti dia sudah pernah banyak melakukan ini itu dan sebagainya. Satu waktu ada anggota sukunya yang namanya Nokseng percaya jadi Kristen, dipanggil, dieksekusi. Si kepala suku bilang begini sama Nokseng, Nokseng, tinggalkan iman percayamu itu. Tapi seperti apa kata Alkitab ketika murid-murid dipaksa untuk tidak bicara tentang Yesus. Murid-murid bilang begini, lebih baik aku taat kepada Tuhan atau taat kepadamu. Tapi murid-murid bilang, aku tetap taat sama Tuhan. Nokseng dia bilang begini, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dua anaknya diseret ke tengah tanah lapang. Dan kepala suku bilang, kalau kamu ingkari imanmu, dua anakmu selamat. Tapi Nokseng bilang, enggak,
dua anaknya ditombak. Kemudian kepala suku bilang, ada kesempatan kedua. Kalau kamu tinggalkan iman percayamu, istrimu, dan kamu selamat. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun, dia tetap keputusannya mengikuti Yesus. Maka istrinya pun ditombak dan mati. Kemudian yang ketiga kepala suku bilang begini, ada kesempatan terakhir. Kalau kamu tinggalkan iman percayamu itu, kamu selamat. Tapi Nokseng tetap mengiring Yesus dan belajar taat. Sekalipun dua anaknya dan istrinya sudah meninggal, apalagi dia sedang diancam, tapi dia bilang, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maka Nokseng pun dihabisi nyawanya. Sepertinya tidak ada mujizat. Kita mungkin berpikir, bukankah orang yang taat ada berkat? Betul. Kita belajar dari pasukan Daud, Triwira Daud. Ketika membangun sebuah ketaatan, ada peperangan yang menghasilkan kemenangan besar. Tapi buat Nokseng, dia harus kehilangan nyawanya, istrinya mati, kedua anaknya mati. Tapi berapa hari kemudian kepala suku ini menjadi galau, menjadi gusar. Kenapa ada orang yang rela, bahkan nyawanya harus melayang, tapi dia tidak mau ingkari imannya. Si kepala suku pergi ke rumah si Nokseng, dia cari apa yang ada di rumah itu, ketemu sebuah buku. Dan dia mulai baca dengan bahasa daerah mereka. Dia mulai belajar itu, pelajari kenapa, dan akhirnya kepala suku dalam kegalauan dan kegusaran, akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Dan seluruh suku itu bertobat terima Tuhan Yesus. Bagi Nokseng dan keluarganya, dia harus kehilangan nyawa karena ketaatannya cinta Tuhan. Tapi darahnya menjadi benih Injil itu tersebar. Saudara, mungkin hari ini Anda belajar taat belum ada mujizat. Tapi yakinlah, komitmenmu di hadapan Tuhan akan membuahkan buah-buah yang luar biasa. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus. Keputusan. Mari belajar taat. Sekalipun ada konsekuensi apapun. Kalau engkau mau taat sama Tuhan, belajar tetap berada di dekat Tuhan. Belajar untuk setia kepadanya. Kalaupun ada korban perasaan, bahkan mungkin secara fisik kita alami, tapi ketika ketaatanmu teruji, akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided, to follow Jesus. I have decided to
untuk firman yang telah disampaikan Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Bapa, firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat menjadi rema untuk setiap kami yang mendengar Tuhan, dapat menjadi kekuatan pengingat bagi setiap kami Tuhan, bahwa kami mau tunduk, kami mau taat dengan otoritas Tuhan. Terima kasih Yesus, ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami sanggup untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada siang hari ini Yesus. Berkati pekerjaannya Tuhan, pelayanannya Tuhan, keluarganya Yesus. Berkati lebih lagi Tuhan, jadikan alat-Mu yang semakin luar biasa Engkau pakai dimanapun Engkau berada Tuhan. Jadikan berkat Tuhan dimanapun Engkau tempatkan beliau berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kalau sebentar Bapak, kami mau membawakan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan persembahan yang akan kami berikan Yesus. Biar kami berikan persembahan ini dengan sukacita, dan persembahan yang kami berikan bisa memperluas kerajaan-Mu dan berguna Tuhan bagi gereja tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasihan. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan dan kita akan menyaksikan info bergema selama sepekan. Selamat memberi.
firman Tuhan pada siang hari ini, lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Antipas yang sudah melayani kami dalam ibadah pagi dan siang. Dan nanti sore juga akan dilayani oleh beliau. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Antipas. Dan kita tidak melihat Bapak Ibu Gembala, karena Bapak Ibu Gembala sekarang melayani, sedang berada di GBI Sokit. Jadi tukeran, kalau kata Nehem tadi pagi bukan tukeran mimbar ya, karena berat mimbarnya, tetapi tukeran pengkhotbah untuk minggu ini. Mari kita dukung pelayanan Bapak Ibu Gembala. Dan tadi seperti sudah dimention oleh Pak Antipas bahwa PDP Yonatan tidak sedang bersama-sama dengan kita, karena Mas Nathan ini sedang dirawat di rumah sakit karena trombositnya turun atau rendah. Jadi mari kita dukung dalam doa bersama-sama, nanti akan didoakan bersama-sama. Dan tidak ada pengumuman yang lainnya, saya akan mengundang PDP Nehemia untuk berdoa bagi yang berulang tahun dan yang lainnya, dan nanti akan ditutup doa berkat oleh Pak Antipas. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang jemaat yang berulang tahun di minggu ini untuk maju ke depan. Kita akan doakan jika ada. Kamu lebih dari hidup, kamu rahaku, lebih dari hidup. Saudara-saudara yang belum berulang tahun di minggu ini, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, untuk Ibu Susiati dan Bapak Tejo Tuhan, biar berkat panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera dilimpahkan dalam hidup anak-anak-Mu ini. Kami berdoa Tuhan memberkati, memimpin, menyertai, dan menuntun langkah hidup anak-anak-Mu ini. Dan kami sepakat berdoa memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, turunkan berkat-Mu bagi Ibu Susiati, berkat yang terbaik dari Tuhan disediakan dalam hidupnya. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, berkat yang terbaik dari sorga bagi Bapak Tejo, memberkati tubuh jiwa rohnya. Tuhan yang memelihara dan mencukupkan setiap apa yang dia perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat bekal firman yang sudah ditaburkan bagi kami. Biar kami boleh belajar dari Eleazar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tunduk kepada otoritas. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi setiap kami semua. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Antipas dan penggembalaannya di Sokaraja. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, mencukupkan, menyediakan apa yang diperlukan dalam pelayanan penggembalaannya, juga dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Bapak Ibu Gembala kami yang sepanjang hari ini melayani di GBI Sokaraja. Tuhan, urapan-Mu beserta Bapak Ibu Gembala kami, pengajaran hikmat Tuhan sampaikan lewat mulut hamba-Mu kepada umat-umat-Mu di Sokaraja Tuhan, untuk mengajar mereka mengerti kehendak Allah. Terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Kami bersepakat memohon belas kasihan Tuhan bagi hamba-Mu PDP Yonatan yang saat ini dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Tuhan, kami berdoa kiranya belas kasihan-Mu turun, memulihkan setiap trombositnya yang rendah. Tuhan, pulihkan. Tuhan, pakai dokter, tenaga medis, peralatan dan obat-obat yang digunakan Tuhan sebagai sarana kepanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan hamba-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang lain yang kami tidak bisa sebut satu persatu, tetapi di dalam nama Yesus kami mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka.
buat jemaat-jemaat juga yang sakit rohani, yang undur dari Tuhan. Tuhan jamah dan panggil kembali mereka Tuhan, sehingga kembali bersama-sama dengan kami bersekutu di tempat ini. Kami memberkati bangsa dan negara kami memberkati kota kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, dan bupati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin kami boleh memimpin dan membawa sejahtera bagi Indonesia dan bagi kota Pemalang ini Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada, berkati gereja-gereja Tuhan di kota Pemalang maupun di seluruh Indonesia Tuhan. Dengan berkat daripada Tuhan, orang-orang percaya boleh menjadi terang di antara dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pekerjaan umat-umat-Mu di tempat ini. Tuhan menolong, memberkati setiap pergumulan keluarga dari jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati juga segenap kegiatan sepekan yang kami akan lakukan sepanjang minggu ini. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Saya panggil Pak Antipas untuk memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pengharapan kita kepada Tuhan. Dia sumber segalanya buat hidup kita. Kami tengadakan wajah kami mengangkat hati kami. Tuhan menghadapkan wajah-Mu. Tuhan menyinari kami dengan segala kemurahan. Berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, berkat Allah Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan seterusnya. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu dan seluruh aktivitas hidupmu hari ini sampai selamanya. Berkat Allah menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin.